Jamaah sholat subuh yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mengawali pagi hari kita ini kita bisa melaksanakan bagian kewajiban dan bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini, dan kita bisa melaksanakan sholat jamaah. Dan mudah-mudahan ini adalah merupakan langkah awal yang baik bagi perjalanan kita yang akan kita hadapi. Jemaah yang berbahagia, untuk kita juga mengucapkan dan kita senantiasa bersolawat pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Suasananya begitu nikmat, gerimis dari tadi malam, ada hujan dikit, ada panas dikit, kemudian sampai pagi hari ini juga masih gerimis, dan kita masih bisa berdiam di masjid. Mudah-mudahan ini menjadi nilai ibadah. Kita i'tikaf di masjid ini dengan sama-sama kita daras Al-Quran, dan mudah-mudahan ini memberikan bekal kepada kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya ingin kita sama-sama mengkaji berkenaan dengan bentuk pendidikan dalam Al-Quran, khususnya adalah pendidikan di dalam keluarga. Tentu perjalanan hidup kita, bapak-bapak sepuh ini sudah pengalaman. Bahkan mungkin semuanya sudah dilalui jauh ketimbang mungkin pribadi saya. Tapi pagi hari ini mari kita sama-sama kita kaji Quran surat Luqman. Kita mulai dari ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Al-Quran, Allah mengajarkan kita kepada seluruh umat manusia, tidak pandang kulit, tidak pandang bahasa, tidak pandang bangsa, tidak pandang semua. Tapi Allah menyeru, Allah mengingatkan kepada seluruh umat manusia. Allah berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi. Allah mengisahkan kisah Luqman, di mana Luqman ini adalah salah seorang hamba Allah yang saleh, yang Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran. Jadi bukan nabi saja, bukan nama nabi saja, bukan orang bangsawan saja, tapi Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita dengan perumpamaan seorang yang bernama Luqman. Para mufasir mengatakan Luqman ini adalah bukan keturunan bangsawan. Luqman itu bukan keturunan orang terpandang, bukan juga seorang hartawan. Bahkan digambarkan bahwa Luqman itu adalah orang yang datang dari suatu kaum, di mana kaum itu adalah kaum yang tidak dikenal, tidak istimewa. Saya tidak ingin menyampaikan khawatir ini jadi berita-berita bohong. Bahkan digambarkan bagaimana bentuk fisik, ya. Kulitnya insya Allah tidak lebih hitam dari kita. Kalau saya sudah hitam, Luqman itu lebih hitam. Bahkan digambarkan oleh para mufasir itu, kakinya itu juga, orang sudah bilang ya, kita sering mendengar zebra gitu, ya. Itu indikator bahwa itu bukan orang yang senantiasa naik turun mobil, kemudian rumahnya yang senantiasa bersih, tempat-tempat bersih di mana dia hidup. Tapi para mufasir mengatakan secara rupa, secara fisik, secara hal itu tidak ada keistimewaan dari diri
Luqman. Namun perlu kita catat di sini bahwa Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan hambanya, dan tetap Allah ingin memberikan gambaran untuk kita senantiasa ingat bahwa apa yang menjadi keistimewaan manusia itu bukan di fisik, bukan di keturunannya, bukan di bangsanya. Ya, Allah secara tegas menyampaikan dalam suatu ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, yang paling mulia di antara kamu sekalian di hadapanku, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling istimewa, orang yang paling terhormat di hadapan Allah adalah akramakum atqakum. Sehingga kita sering mendengar Bapak dan Ibu sekalian, setiap khutbah Jumat khotib akan senantiasa usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan untuk diriku sendiri dan untuk jamaah sekalian, hendaknya takwa atau meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaji mana takwa, banyak sekali. Kalau dalam ulama fikih mengatakan yang disebut dengan takwa itu adalah mengamalkan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Dalam perspektif akidah, takwa itu adalah menjaga diri. Menjaga diri apa? Menjaga diri dari kenistaan, menjaga diri dari kehinaan, menjaga diri dari kecelakaan akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita taat, walaupun sebagian orang-orang barat mengatakan orang yang beragama itu adalah orang yang penakut, orang yang terlalu pesimis, ya. Tapi kita beragama karena memang kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan berkenaan dengan pendidikan dalam keluarga, pendidikan bagaimana kita berkeluarga, Allah juga katakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah, peliharalah dirimu sekalian, wa ahlikum, dan saudara-saudara dan keluarga kamu sekalian dari api, siksa api neraka. Ini apa artinya? Artinya bagaimana kita bisa menjaga diri kita, ketaatan kita dalam rangka kita ingin menyelamatkan diri. Ingin selamat di mana? Tentu selamat di dunia dan selamat juga di akhirat. Kembali lagi kepada kisah Luqman, bahwa Luqman itu adalah bukan orang terpandang, bukan orang yang mempunyai jabatan, bukan seorang khalifah, hanya bangsa biasa, manusia biasa. Mungkin tidak lebih istimewa dari diri kita, yang mungkin secara fisik tidak dapat dibanggakan, secara tahta tidak bisa dijagokan, gitu kira-kira. Tapi Allah abadikan. Tapi tentu tidak semua, ya, nama-nama yang ada di dalam Al-Quran itu harus kita jadikan sebagai standar atau model. Ya, ketika kita membaca surat Al-Lahab, jangan sampai nanti kita punya keturunan namanya Abu Lahab, ya, atau Bani Israel, atau Fir'aun. Ini juga kita harus perlu, ya. Kita sebagai umat Islam jangan hanya karena ada di dalam Al-Quran kemudian kita jadikan nama, ya. Dalam hadis dikatakan bahwa nama itu adalah doa. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, saudara-saudara sekalian, kita semua punya nama, ya. Kalau kita bertanya kepada orang tua kita, pasti ada harapan, ada doa terhadap nama yang diberikan orang tua kepada kita. Dan saya yakin Bapak dan Ibu sekalian juga yang sudah beranak cucu, bukan putra saja, nama-nama yang diberikan kepada anak-anak kita itu adalah juga kandungan doa yang kita harapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kita lanjutkan. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu. Atau kita mundur satu ayat supaya lebih jelas berkenaan dengan Luqman. Ya. Allah katakan, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Allah anugerahkan, Allah berikan kepada Luqman al-hikmah anishkur lillah. Al-hikmah, ini Pak Al-Mufassir mengatakan, hikmah itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi pengetahuan yang dijadikan panduan bagi hidupnya. Ini mohon maaf sekali. Secara medis bahwa merokok itu adalah sesuatu yang membahayakan. Tapi orang-orang yang tahu medis, kalau kita kan pura-pura tidak tahu merokok itu. Orang yang ahli medis banyak juga yang melakukan. Tapi saya tidak mengatakan atau itu mereka bukan ahli hikmah, gitu ya. Tapi berbicara tentang ahli hikmah, yang kata Allah yang disebut dengan ahli hikmah itu adalah mereka yang mengetahui, memahami, dan mengamalkan. Kan ini hal yang sulit. Hal yang sulit mungkin untuk mengetahui, untuk memahami, itu mungkin begitu mudah bagi kita. Tapi bagaimana kita bisa mengamalkan, memanunggalkan pengetahuan itu menjadi pribadi kita. Ini hal yang sulit. Nah, Allah gambarkan Luqman tadi dengan karakteristiknya, dengan ciri-cirinya yang saya tidak berani dan tidak ingin menyampaikan terlalu dalam, tapi secara keseluruhan bukan orang yang istimewa, Allah berikan kelebihan kepadanya, yaitu dia al-hikmah. Ya, al-hikmah tadi adalah pengetahuan, ilmu, di mana dengan pengetahuannya dia jadikan sebagai alat hidup. Anishkur lillah. Kemudian juga keistimewaannya adalah dia juga adalah masuk dalam kategori hamba-hamba yang senantiasa bersyukur. Kenapa hal ini dikatakan? Secara nyata juga Allah katakan, wa qalilun ibadiyas syakur. Kata Allah, sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Nah, Luqman jadi dikisahkan dengan karakter tadi, dengan ciptaannya Allah seperti itu, tapi dia menjadi orang yang pandai. Mengapa? Sedikit sekali orang yang pandai bersyukur. Ya. Luqman yang tidak diberikan sesuatu yang istimewa, tapi pandai bersyukur. Ya. Kalau kita kembalikan kepada diri kita, kepada keadaan kita, mana lebih banyak rasa syukur kita atau dengan rasa gelisah kita? Ya. Padahal mungkin kalaupun ambruk tidak seambruk Luqman, kalaupun susah tidak susah Luqman. Tapi Luqman pribadi yang Allah ciptakan dengan serba keterbatasan, tapi dia menjadi orang yang pandai bersyukur. Janji Allah, bahkan mungkin juga peringatan Allah, la in syakartu la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sekiranya kamu sekalian bersyukur, la azidannakum, Allah, kata Allah, akan aku tambah nikmatmu. Wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila kamu sekalian kufur terhadap nikmatku, inna adabi lasyadid. Tapi tentunya bukan hal yang gampang. Ini ada bukan hal yang remeh bersyukur itu. Yang kadang-kadang mungkin kita bisa bersyukur menikmati kita sehat kalau kita sedang sakit. Bapak Ibu, karena kita sehat, kita bisa hadir di masjid ini. Kita nikmat duduk, mungkin sambil mendengarkan, sedikit ngantuk. Ngantuk itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pernah kita merasakan bahwa pada waktunya kita harus istirahat, harus tidur, kita mencoba rebahan di tempat tidur, bahkan mungkin waktu sudah malam, mungkin katakan saja sudah jam 12 lebih, tapi kita masih gelisah. Apa yang dirasakan? Kadang-kadang sedih, harusnya sudah bisa tidur, ya. Apalagi ini ibu-ibu ini. Kalau ibu-ibu itu kan yang segala dipikirkan, yang belum terjadi dipikirkan, yang akan dihadapkan jadi beban pikiran, yang sudah dihadapi juga dipikirkan terus. Memang pintar memelihara sesuatu ibu-ibu ini. Terus saja, ya, marah ke bapak, terus segala dipikirkan. Kesal ke anak-anak dipikirkan. Nah, ini adalah satu nikmat. Kalau kita tidak bisa tidur, kita merasakan 1 jam saja yang mestinya kita sudah bisa tidur, kita tidak bisa tidur. Gelisahnya seperti apa? Ya, tubuhnya masih lama. Ya, yang dipikirkan tidak tahu beban pikiran apa yang kita pikirkan, tapi kita tidak bisa tidur. Tapi kita kenikmatan ketika kita bisa tidur, lenyap, gitu ya. Kata Allah, dianugerahkan kepada manusia itu nuasan. Nuasan itu ngantuk. Ya, seperti bapak-bapak kalau mendengarkan khutbah Jumat itu, ya sudah capek dengan tugas-tugas di kantor, sudah capek dengan kerjaan-kerjaan seharian, bisa duduk agak lama di masjid. Ketika ittaqullah, nikmat sekali itu. Itu kan nikmat. Ya, tapi ketika kita tidak bisa tidur beberapa saat saja, itu betapa gelisah hati. Tapi kita tidak pernah bersyukur. Tapi kadang-kadang kita lupa akan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kecil saja. Bapak Ibu, sekarang bisa duduk nikmat. Nikmat bisa duduk nikmat. Punten itu kalau orang sudah bilang sekiranya ada bisul di tempat duduk kita. Nikmat tidak, Bu? Wah, kayak kesekek orang sudah bilang. Mata kita nikmat. Bayangkan kalau kita sedang sakit mata. Tapi kita lupa itu. Maka ada pepatah mengatakan as-sihhatu tajun la yaroha ilal marda. Sehat itu adalah mahkota, dan tidak pernah orang tahu atau menyadari akan mahkota itu ilal marda, kecuali orang-orang yang sakit. Nikmatnya sehat itu, nikmatnya bisa jalan itu, nikmatnya bisa tidur itu, nikmatnya bisa makan itu. Ya, kita sehat makan hanya dengan sambal gitu ya, dengan asin kalau orang sudah bilang, kemudian dengan lalaban nikmat gitu ya. Tapi kita sakit, ada yang bawa ayam, ada yang bawa daging, tidak. Maka kata Allah, qalilun ibadiyah syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Luqman adalah pribadi tadi yang Allah karuniakan hikmah, dan juga Allah karuniakan sebagai hamba yang pandai bersyukur. Kemudian kita lanjutkan tadi berkenaan dengan Luqman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idu. Karena keistimewaan, Allah juga menggambarkan keistimewaan bagaimana Luqman seorang figur ayah yang sukses mendidik anak. Pelajaran yang pertama yang Allah gambarkan berkenaan pendidikan yang diberikan oleh Luqman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya. Luqman itu adalah seorang ayah yang diberikan karunia bagaimana dia memberikan nasihat kepada anak. Di dalam ayat ini, Bapak Ibu sekalian, ada hal yang unik. Yang ini adalah memerlukan rasa bahasa yang tinggi dengan kata-kata ya bunayya. Ya. Kalau Bapak Ibu dengar mungkin bahasa Arab anak itu ibnun begitu ya. Ya ibni gitu ya. Dengan ya bunayya itu berbeda. Ya bunayya itu adalah panggilan yang begitu hangat dari seorang ayah kepada anaknya. Ya. Dan ini mungkin susah sekali untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan. Ya. Jadi wahai anakku itu tidak hanya sekedar wahai anak. Kalau Bapak Ibu baca terjemah di Quran mana saja, ya bunaya itu wahai anak.
Tapi secara bahasa, kata ya bunaya itu adalah panggilan yang begitu hangat dan bentuk rasa kasih sayang yang diekspresikan kepada seorang anak. Saya agak sulit memberi contohnya gitu ya. Tapi orang tua kita dulu, lagi-lagi orang Sunda karena saya hidup di Bandung walaupun nama saya Jawa begitu ya. Si raja, si apalah nenek itu dulu kalau mampu cucunya itu. Atau orang tua kita mampu anak itu. Ya dia raja, kasep, dengan segalanya. Kalau kita udah sulit sekarang. Mungkin zaman kita manggil anaknya karena manggil nama saja gitu. Tapi Luqman memanggil ya bunaya. Ungkapan yang begitu hangat, ungkapan yang begitu dalam, datang dari hatinya bagaimana dia menyapa anak. Ya. Nah, saya mungkin kira-kira seperti itu. Kalau saya manggil anak saya dengan cara itu malah dia ketawa. Tumben-tumben Pak. Gitu ya. Tumben-tumben gak pernah gitu ya. Kali kita nak sini nak. Bukan begitu. Tapi ini tidak. Anakku, sayangku, harapanku, masa depanku, jantung hatiku. Kira-kira seperti itu. Nah Luqman, Allah gambarkan panggilan Luqman ketika memberikan nasihat itu dengan kata-kata tadi. Ya bunayya. Apa yang diajarkan yang paling pokok satu saja yang menjadi fondasi bagi bekal hidup manusia, yaitu la tusyrik billah. Jangan kamu berbuat syirik. Ya, jangan kamu menduakan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena kesyirik itu adalah merupakan dosa yang sangat besar. Itu ayat yang ke-13 ya. Kemudian ayat yang ke-14, wawasainal insana biwalidayhi. Tadi muamalah kita dengan Allah, muamalah ma'al khalqi. Hal yang satu yang wajib diajarkan kepada anak keturunan kita yaitu la tusyrik billah. Sudah. Itu harus menjadikan patokan. Itu harus dijadikan pokok fondasi yang harus sama-sama kita pertahankan. Kemudian ayat berikut mengatakan wa wasainal insana biwalidayhi. Allah memberikan wasiat kepada semua umat manusia. Bukan kita saja yang ada di masjid ini, tapi umat manusia secara keseluruhan. Wa wasainal insana biwalidayhi. Allah wasiatkan kepada semua umat manusia akan kedua orang tuanya. Insya Allah Bapak dan Ibu, kita adalah hamba Allah, manusia yang lahir melalui kedua orang tua. Semua kita lahir sama, datang dari kasih sayang kedua orang tua dan kita lahir di dunia. Karena Al-Quran itu ada mengistimewakan, ada manusia lahir dari rahim seorang ibu tapi tidak mempunyai ayah. Siapa itu Bapak Ibu? Siapa? Nabi Isa. Kemudian yang lahir ke dunia tanpa ayah dan tanpa ibu, Nabi Adam. Nah kita, Allah mengingatkan bahwa wasainal insan biwalidayhi. Ini artinya tidak berlaku untuk Nabi Adam, ya, tapi untuk keturunan Nabi Adam lahir ke dunia melalui pertemuan kasih sayang biwalidayhi, kedua orang tua. Bahwa wasainal insana biwalidayhi. Allah mengingatkan, dan ini juga adalah sesuatu yang jarang dan juga sulit untuk kita gambarkan. Kata Allah, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Wahai umat manusia, bahwa kamu hadir di dunia ini adalah melalui wasilah kamu berdiam. Kamu diciptakan dalam kandungan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ya, bahwa seorang ibu mengandung
wahnan ala wah. Bapak-bapak pernah mengandung? Ibu-ibu sudah pengalaman Bu ya? Putranya 4, rasanya 4 Bu ya? Bagaimana repotnya seorang ibu yang sedang mengandung ya? Saya yakin ketika dulu bapak-bapak masih muda dan si ibu mengandung anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga, saya yakin bapak nikmat saja tidurnya Pak ya. Nikmat Pak tidurnya Pak. Suka lihat di sebelah bapak gimana kondisi ibu? Tidak Bu, jangan curhat Bu ya. Elekesekeng gitu, elekesekeng. Saya juga tidak bisa ya menggambarkan karena saya juga tidak pernah mengalami. Tapi paling tidak terlihatlah sekali-kali. Itu kehamilan itu kan dari kecil kemudian besar dan membesar. Ketika dikatakan setelah berumah tangga istri kita dinyatakan positif, kebahagiaan yang kita rasakan, Masya Allah. Sudah terbayang-bayang itu. Aku nanti jadi ayah. Waktu itu masih muda Pak ya. Tidak terpikirkan jadi kakek seperti hari ini. Kemudian istri kita, ibu, ya Allah mudah-mudahan terus berjalan. Ketika istri bekerja, seorang suami bekerja, hamil-hamil muda itu masih bisa beraktivitas. Biasa-biasa saja. Nanti berjalan dengan waktu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sudah mulai kelihatan itu. Ya. Sudah kelihatan kehamilannya. Yang tadinya bisa lari-lari, kalau saya rumahnya di kampung ngejar-ngejar kereta gitu ya. Kalau hamil muda itu masih bisa lari-lari ngejar kereta gitu. Nanti kalau sudah 5 bulan tidak itu. Boro-boro ngejar kereta, menggeh-menggeh. Jalan sebentar berhenti, terus berjalan. Ketika capek harus duduk, ketika capek harus terbahan. Rebahannya juga tidak bisa terlentang katanya. Tidak bisa miring lama-lama, apalagi untuk tengkurap. Ya, ibu-ibu ada yang bisa tidur ketika hamil besar dengan cara terpelungkup gitu. Habis. Dan itu melelahkan, bukan sehari 2 hari. Terus saja perasaan itu. Maka bahasa dalam Al-Quran ini dikatakan wahnan ala wahnin. Wahnan ala wahnin, juhdan ala juhdin. Ya, jadi dari perjuangan kepada perjuangan yang berat, lebih berat lagi. Ini kan sulit untuk menggambarkannya ketika kita jelaskan karena kita tidak pernah mengalami. Atau kalau oleh bapak-bapak yang tidak pernah hamil begitu ya, pernah juga mules berat tidak Pak? Sakit perut pernah Pak? Gimana kira-kira Pak? Wah, kesang badak kesang, tiis kesang badak ya, sampai kita. Seorang istri itu 9 bulan itu. Ada kalanya. Udah ibu udah lupa Bu ya? Sudah lupa Bu ya? Atau kangen juga pingin lagi gitu. Itu perjuangan itu. Wahnan ala wahnin. Ya. Jadi bagaimana seorang ibu mengandung, bagaimana perjuangan ketika dia mengandung anaknya selama 9 bulan. Kemudian wa fisaluhu fi amain. Kemudian setelah lahir, ibu-ibu itu tidak bebas itu. Ya, maka di dalam ajaran kita ada masa nifas. Ya, masa nifas itu boleh jadi karena masa-masa ada kerusakan organ tubuh. Katakan saja kalau sobek jadi sobek begitu, yang mana terjadi pendarahan. Maka ada masa nifas. Kemudian masa nifas itulah yang itu juga adalah perjuangan. Banyak sekali ceritanya, mudah-mudahan sama ya. Ada seorang istri melahirkan itu tidak bisa atau tidak kuat kecuali ditunggui oleh suaminya. Yang lucu lagi suaminya yang suruh memegang di bagian atas itu. Saya punya teman, itu istrinya ketika melahirkan itu sambil merasa kesakitan sambil menyakar istri suaminya. Dan betul itu, keluar dari rumah sakit, dari ruangan itu, teman saya itu merah-merah itu. Kenapa itu wajahmu dicakar? Jadi ekspresi begitu, betapa sakitnya melahirkan itu.
Saya tidak terbayang lah, begitu ya. Itu begitu dinyatakan lahir, pasti yang menjadi apa ya, menjadi panggilan kita sebagai manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat pengalaman kelahiran putranya, apalagi yang pertama itu? Dilihatnya jari-jarinya, dilihatnya telinganya, dilihatnya semua anggota badannya, ya, sebagaimana digambarkan oleh Allah. Falamma hamalatu hamlan khafiyan da'awallah lain ataitana salihan. Allah gambarkan kebiasaan kecenderungan manusia ketika menghadapi kehamilan yang masih kecil itu senantiasa berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan diselamatkan, disehatkan. Ya, bapaknya yang kurang perhatian karena istrinya hamil itu mau berangkat itu diciumnya itu perut istri itu, bukan nyium istrinya sebetulnya. Itu saking sayang ke anak. Betapa harapan yang diinginkan dari seorang ayah terhadap anak. Kata Allah, da'awallah la in ataitana salihan. Calon ayah, calon ibu berdoa itu kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan anakku dilahirkan dalam keadaan sehat, dalam keadaan sempurna. Itu dikatakan sehat sempurna itu ada yang mengatakan physically dan juga ada yang mengatakan secara psikologis. Makanya pasti itu ketika lahir pasti yang dilihat jari-jari tangan, dilihat kuping, dilihat jari-jari kaki, dilihat jenis kelamin. Itu pasti secara umum dan belum terlihat pada waktu itu secara psikologis. Ya, jadi masih gambaran fisik saja. Atainasan. Tapi kalau sudah lama lupa lagi itu. Manusia itu begitu sering lupa. Kalau lagi ada keinginan, lagi ada hajat, berharap banyak, berdoa, meminta segalanya. Nanti kalau sudah dilalui, sudah. Ingin punya sesuatu, Bapak Ibu, mungkin kalau dulu punya rumah itu rumah perumnas, tidak seperti ini. Wah, jadi bayang-bayang itu. Dipikirkan, ditimbang-timbang, berdoa habis-habisan. Gitu. Kalau sudah punya, lewat. Bapak Ibu ingin punya kendaraan yang tadinya kendaraan yang biasa-biasa yang dialami, ingin meningkatkan kendaraan, terus berupaya, sudah ada lewat. Itu manusia itu. Jadi kalau ada keinginan, ada hasrat, ada minat, itu kencang doanya. Tapi kalau sudah dilalui yang kadang-kadang dilupa. Ini begitu juga Allah gambarkan berkenaan dengan kelahiran anak. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Kemudian disusukan, diberikan ASI selama 2 tahun. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, sudah bapak-bapak maksud saya, ini ibu-ibu ini pelakunya ini, mengandung 9 bulan, melahirkan, kemudian setelah lahiran tidak ada seorang ibu begitu lahiran bebas, tidak ada. Ya, masih terus direpotkan oleh kehadiran, tapi dengan kesadarannya, ya, Masya Allah, kasih sayang yang diberikan kepada umatnya, kepada makhluknya oleh Allah, yang hanya sekian persen, tapi begitu dahsyat. Saya sering membayangkan, kalau tidak ada rasa kasih sayang dalam kehidupan manusia, saya kira sudah hancur kehidupan ini. Kalau sudah ada kalau tidak ada rasa kehariwan, orang sudah bilang, sudah itu repot. Kita punya anak lahir, bodoh amat lah, hidup syukur untuk kajen. Tidak kan? Orang sudah bilang letik bule, tikna, gede juga, dekna. Masih kecil jadi pikiran, jadi kekhawatiran. Sudah besar tetap saja jadi kekhawatiran. Ya, tidak ada sekarang yang anak kita sudah berumah tangga, udahlah biarin aja, rasain loh. Enggak itu. Orang tua itu kadang-kadang anaknya sudah berumah tangga, ya, dari kecil diurus, disekolahkan, terus saja diikuti. Sudah beres sekolah, nanti berumah tangga. Sudah berumah tangga masih kita pikirkan kadang-kadang orang tua itu. Itu nak, rumahmu yang sebelah sana tempati, yang sebelah sana untuk si bungsu. Terus saja itu kita. Ya. Padahal tidak ada jaminan Bapak Ibu sekalian. Ya.
Bapak Ibu sudah menghitung sampai hari ini asetnya yang ditanamkan di anak-anak? Sudah ditulis, Bu? Belum. Atau Ibu sudah mulai minta ganti sekarang? Bayangkan kalau kehidupan itu seperti matematis itu. Itu karena rasa kasih sayang. Kecil kita jaga, sudah besar juga jadi kekhawatiran, terus saja. Sudah kerja juga Bapak Ibu sekalian. Orang tua itu maka sudah kamu kerja sana. Mumpung masih sehat, masih muda. Biar anakmu di sini masih mau direpotin cucu. Terus tidak selesai-selesai. Tapi Bapak Ibu pernah kecewa sama putranya? Mungkin ada masalah dikit lah, masalah-masalah sederhana. Jangan hal yang besar. Berbagi tugas saja di rumah begitu, cuci piring lah gadisnya gitu kan. Ada saja jadi masalah. Anak lakinya tolong bapak di sapu tuh di depan rumah, siram dikit-dikit kendaraan, kamu pakai juga nggak bayar. Kan itu terjadi saja gitu. Tapi apa ibu jadi kesal? Bapak jadi marah-marah terus? Tidak, itu lautan ampunan. Tapi anak mah kadang-kadang suka lupa kepada kita. Kalau pingin marah-marah saja gitu. Enak saja. Nah kadang-kadang kita kalah. Nah jadi bapak dicarekan. Nah jadi bapak salah. Nah, tapi tetap saja orang tua. Dahsyat Bapak dan Ibu sekalian. Dahsyat kehidupan yang Allah berikan rasa kasih sayang di antara hamba-hamba. Dan itu hanya berapa persen? 99% kasih sayang. 999 itu kasih sayang Allah kepada hamba. Kasih sayang yang terjadi di antara hambanya itu yang sisanya saja. Tapi begitu dahsyat. Berangkat dari kehamilan seperti itu. Tidak ada yang menyesali akan kehamilan. Ya, bahkan semua menjadi cita menjadi angan-angan. Hari ini kita diakad nikahkan, 3 bulan ke depan kita ketemu saudara bagaimana? Yang ditanya pasti sudah ada tanda-tanda. Dan itu cukup menguras emosi, cukup menguras perasaan. Kalau 1 tahun belum dapat, 2 tahun belum dapat, 3 tahun belum dapat, bahkan ada yang sampai 7 tahun belum dapat. Tahun 8 dapat. Tapi betapa bahagianya juga begitu cepat itu terjadi. Alhamdulillah. Kalau dulu kita berangan-angan ingin punya anak, ketika kita dengar putra kita sudah hamil, yang jadi angan-angan, aku akan jadi kakek. Masya Allah. Mungkin saatnya kita hari ini ya menjadi kakek ya. Bapak-bapak yang baru cucunya 1, kalau yang lebih dari 1 sudah biasa-biasa saja. Itu kalau cucu 1 itu jadi cucu sultan lah pokoknya. Tantenya 5 semua ngasih buat ponakannya, kakeknya ngasih ya, lebaran bisa 1 koper itu buat si cucu itu, dari tantenya, dari omnya, dari kakeknya. Ya. Dan itu menjadi angan-angan. Dan mudah-mudahan sama Bapak Ibu, nyatanya kangen ke cucu itu beda dengan kangen ke anak. Dulu kalau kangen ke anaknya paling itu saja gitu. Kalau sekarang kangen ke cucu itu suka tertawa sendiri. Lihat videonya, sudah bisa diajak ngomong, minta cucu, itu saja begitu bahagia, ya, merasakan itu adalah kasih sayang yang Allah berikan di antara hamba. Jadi tidak ada kebetulan Bapak, orang tua kita itu adalah orang yang memang diciptakan lebih awal dan kita hanya jalan saja, tidak bisa mengatakan seperti itu, ya. Karena apa? Bukan hanya waktu saja, tapi betul-betul dengan kasih sayang. Kalau seperti pabrik diproduksi tahun ini ada Avanza 2025 Pak. Iya, itu lebih wah dari Avanza 2021. Kan itu hanya waktu saja diciptakannya atau dibuatnya itu. Tapi kejadian manusia itu bukan hanya waktu. Oh saya itu kebetulan saja, ya, turunan dari orang tua saya. Yang itu sudah hukum alam sendiri, tidak bisa dikatakan pun alam. Karena apa? Allah limpahkan rasa kasih sayang.
tidak ada pamrih mengandung itu, tidak ada pamrih memberikan ASI itu, tidak ada pamrih bagi seorang ayah itu dengan kesadaran mencukupi ekonomi keluarga. Karena tidak ada hari ini, insya Allah, kalaupun ada hanya untuk pengetahuan saja. Nah, kamu jadi sarjana, aset mama di kamu kurang lebih berapa juta, Bu? Sampai jadi sarjana, Bu? Cukup dengan 60 juta? Oh, lebih mungkin. Macam-macam sarjana di mana itu. Tapi ketika anak kita sukses kan kita tidak menyodorkan kwitansi. Ini kwitansinya balikin, enggak itu. Bahkan masih kita ingin kasih. Itu anugerah yang Allah berikan. Dan Allah gambarkan dalam ayat ini bagaimana sulitnya seorang ibu. Ini adalah memang hal yang suka dilupa. Dalam hadis Nabi dikatakan, man ubirru. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, kepada siapa aku harus berbakti? Kata Nabi apa? Ibu. Kemudian siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Kenapa Pak 3 kali Pak? Atau ibunya 3? Kata Nabi, ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian yang keempat baru ayahmu. Kemudian kaum kerabat. Ini adalah ada pelajaran yang bisa kita petik. Ada kalanya perjuangan seorang ibu tidak terlihat secara nyata. Bagaimana kita menanamkan, mengingatkan, menyadarkan anak-anak kita sakitnya ketika mengandung. Bagaimana repotnya ketika harus melahirkan. Bagaimana repotnya harus menyusui. Bagaimana repotnya mendidik dan sulitnya mendidik. Karena ketika anak-anak begitu lahir, begitu ada rasa kesadaran usia 6 tahun, 4 tahun, 5 tahun, yang sudah ada memori yang mulai teringat, itu akan lebih teringat daripada ibunya ayah. Karena ayah itu orangnya hebat. Kalau mau sekolah ngasih uang. Kemudian kalau mau sekolah juga ayah yang ngantar. Kemudian ayah juga yang tidak pernah marah. Ya, bapak-bapak jarang marah Pak? Jarang Pak? Bapak jarang marah ke anak-anak? Jarang ya? Ibu-ibu kemana Bu? Jujur Bu. Iya jarang. Jarang setahun sekali. Iya ya. Pokoknya dengan ibu mah rame wae lah. Rame saja dengan ibu itu. Semua segala sesuatu jadi masalah. Ya. Pokoknya mah kalau ibu tidak begitu bukan ibu. Putra putri ibu pintar itu karena ibu cerewet. Ya. Putra putri ibu pintar, saya jamin ibu jangan sakit hati karena ibu cerewet. Ya, kalau ibunya tidak cerewet, anaknya nggak pintar. Diam saja. Ya. Dan ibu tiap waktu pasti punya masalah dengan anak itu. Ya, dari bangun tidur sampai mau. Nah bangun, wah bapak mah, ayo bangun, udah cukup. Ibu makan bari ceramah. Ini teh maunya gimana sih? Terus saja banyak tambahnya. Sudah bangun mandi jadi masalah lagi. Sudah mau pergi sekolah sedang sarapan ceramah lagi. Ya, tapi itulah hebatnya ibu. Karena ibu cerewet, anak-anak menjadi pintar. Tapi yang aneh, Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan ini pengalaman sama antara kita. Cerewet ibu itu tidak pernah menjadi sakit hati buat anak. Udah dimarahin habis-habisan nemplok lagi. Mah, pingin sayur asam mah. Si emosi saja. Udah anak-anak tenang saja. Mah, iya. Kalau bapak mah tidak hebat bapak. Iya mau pergi. Paling satu kata. Kamu sudah punya bekal belum? Kasih bekal. Hati-hati di jalan. Mah pergi. Ya hati-hati di jalan. Jangan kemana-mana. Nanti kalau pulang titip beliin ini. Wah banyak tambahannya. Ya. Ibu tiap waktu ceramah
tiap waktu memberikan tausiah kepada anak, tapi anak tidak pernah sakit hati? Insya Allah tidak. Soalnya kalau banget terlalu gitu ya. Tapi ayah yang saya lihat bapak-bapak di sini tuh kalem sekali. Insya Allah lebih soleh daripada saya. Iya. Jarang marah gitu. Mungkin jatuh 3 bulan sekali Pak ngebentak anak. Ya 3 bulan sekali lah, wajar lah. Berapa hari Pak? 3 bulan itu 90 hari. Ya 100 hari sekali lah bapak bentak anak gitu. Terlalu keras saja, sakit itu anak. Apalagi anak perempuan. Wah kok papa teh begitu ya? Padahal dibentaknya cuman seketika saja. Tidak seperti bentakan ibu yang melengking-melengking gitu. Kalau bapak mah jebret aja gitu. Tapi anak itu pasti itu ke ayah, ke ibu itu. Wah, kok ayah itu kan baik ya, tapi kok gitu-gitu amat. Wah, itu bisa tidak bertanyanya 3 hari 4 hari itu ke ayah. Itu entah takut, entah handeul, orang sudah bilang apa handeul itu ya? Apa handeul itu Pak bahasa Sundanya? Bisa Pak? Menyesal. Oh saya salah. Ayah malu juga sama saya. Atau mungkin benar-benar kesal sama ayah. Kok ayah gitu sih? Hebatnya itu. Ya. Jadi Allah itu menciptakan itu sudah dengan segalanya. Jadi begitu hebat. Dalam rumah tangga ada seorang ibu yang cerewet, tapi itu hebat untuk anak-anak. Tapi ayah agak kalem dikit gitu. Tapi justru di situ saling melengkapi. Ya, ketika ibu cerewet datang ke ayahnya, "Wah, mama kok gitu sih, Ma?" Kata ayahnya, "Itu ibumu, itu karena kasih sayang." Beres begitu. Coba bayangkan dalam rumah, kalau ibunya cerewet, bapaknya cerewet. Anaknya seperti apa, Bu? Gagap, tidak bisa ngomong. Mama ceramah, ayah ceramah, anaknya boro-boro mau ngomong. Setuk. Atau kita balik, bapaknya cerewet, ibunya anteng. Bapak cerewetnya, tapi nggak jelas cerewetnya. Entah cerewet karena kesal di kantor. Tapi bapak-bapak biasanya tak marah itu karena memang lebih banyak marah di luar rumah. Karena di rumah tidak berdaya. Pangkatnya apapun, Pak Jokowi, Pak Prabowo sekarang, semua presiden Indonesia di rumah mengeluh. Pak Pangdam itu, tapi di rumahnya dia kalah sama Pangdamnya. Itu bapak-bapak itu ya, pokoknya begitulah. Jadi ibu-ibu hebat. Tapi kalau ibunya pendiam, kira-kira seperti apa bapaknya cerewet gitu. Tapi di rumah anak dengan ibu, iya. Dan ibu udah pernah ajak ngomong tuh anaknya jadi gak cerewet. Boro-boro mama. Ibu tuh jadi AI, diam lagi. Main HP deh. Kira-kira anaknya jadi pintar tidak? Sudah saya baiknya. Ada begitu tipe yang ketiga ini. Ibunya anteng, diam, bapaknya juga anteng. Anaknya kayak apa kira-kira? Bisu. Masya Allah. Alhamdulillah Allah ciptakan secara umum ibu-ibu cerewet. Dan saya bersyukur punya istri cerewet. Karena apa? Anak saya jadi pintar. Anak-anak kita jadi pintar. Ya. Dan ini kasih sayang loh. Cerewetnya juga saya tidak mengatakan ibu itu jelek, negatif. Justru karena itu adalah bentuk kasih sayang. Ekspresinya seperti itu. Ya. Jadi pelukannya hangat. Kadang-kadang motivasinya juga keras. Seorang ayah penyeimbang saja. Nanti kita akan bahas Bu ya, berkenaan dengan keluarga. Ini mukadimah saja. Jadi satu poin yang pertama, pendidikan utama bagi keturunan kita adalah la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun. Kemudian yang kedua kita diingatkan bagaimana proses kejadian kita yang maha dahsyat, kelahiran atau
hadir kita di dunia ini adalah melalui perantaraan ibu, di mana di sana ada ayah, maka ada kewajiban. Bagaimana kalau kesadaran ini menjadi milik kita semua? Anak-anak kita sadar bahwa perjuangan orang tua itu begitu dahsyat. Orang tua juga sadar bahwa perjuangannya itu adalah hanya betul-betul untuk anak, untuk keturunan yang tidak tanpa pamrih. Kan beda ya. Kalau bapak-bapak kerja rajin itu karena ada pamrihnya, Pak. Tahun ini para karyawan kerja tanpa digaji tidak semangat itu, Pak. Yang ada kan sekarang mau naik gaji ya, Pak ya. Semangat itu karyawan itu. Tapi tidak ada janji gitu. Yang jadi ayah jadi dapat, enggak ada itu. Pengorbanan cukuplah itu jadi pengalaman kita. Kita mendidik anak kita, membesarkan anak kita, ekonomi keluarga kita tuh kan tidak kayak hari ini. Bukan sulap, Bu ya. Ini masjid ini bagus sekali. Saya pernah pertama kesini masjidnya belum seperti ini. Ya, kan itu karena ekonomi kita. Tapi waktu itu terpikir tidak untuk kita memperbaiki masjid ini. Mungkin kita juga semua sedang merintis. Dulu kita pakai motornya yang Bejul itu ya Pak ya, tahun 70-an itu. Pepet, bisa pakai mobil carry. Udah gaya banget, gagah pokoknya mah. Gitu ya. Ya, tapi kita nikmati. Tapi kalau sekarang kita naik carry sama sampai itu. Mohon maaf ini, seperti kita melihat anak-anak kita punya anak itu. Asal capek ke lihat anak-anak punya anak segede gitu. Padahal kita merasakan itu. Dan kita terus. Tapi semua ini tanpa pamrih. Ya, kita jadi ayah, kita jadi ibu, kita jadi anak tanpa pamrih. Tapi bagaimana Allah menyadarkan bahwa ini tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Saya ingin katakan Bapak dan Ibu, kesuksesan kita hari ini jangan Bapak Ibu atau kita katakan karena kepandaian, karena kepintaran kita. Boleh jadi kesuksesan kita hari ini dengan profesi kita yang berbeda-beda ada campur tangan orang tua kita yang kita tidak pernah tahu. Di dalam sholatnya, di dalam melamunnya, di dalam diamnya ada doa-doa orang. Saya pernah ngobrol dengan Pak Ananto itu. Kalau secara syariat Pak Ananto itu pernah ngonjak saya. Wah ini Pak Ustadz tiap tahun ke hajinya, tiap tahun umroh. Alhamdulillah. Tapi saya bisa berangkat karunia Allah. Pertama kali kenal tanah haram itu juga bukan karena punya uang, cuma karena kehendak Allah. Tapi bapak saya almarhum pernah bilang ke kakaknya tempo hari dalam perkumpulan keluarga bahwa bapak saya pernah bilang ngobrol secara tidak langsung, nanti anak saya kalau sudah beres kuliah akan bolak-balik datang ke Mekah. Bapak saya kopral, Bu. Ya, bukan kopral Jono. Tulak pantok pangkat. Ibu saya itu kalau boleh saya berbangga, Allahu yarham, tukang getuk dari sejak gadis sampai saya kuliah. Syariatnya terlalu jauh. Tapi orang tua pernah bilang, dan saya tidak pernah tahu. Dan uak saya ngobrol itu, bapak ibu saya sudah meninggal. Bayangkan itu. Oh, saya yakin saya bisa melangkahkan kaki ke tanah haram dari sejak 13 tahun yang lalu. Itu hanya karena doa orang. Sekali mungkin saya mengeluarkan modal itu kalau mau berangkat gitu. Itu pun bukan yang pertama di tengah-tengah. Saking ingin berangkat tanpa tugas. Selebihnya itu saya diberangkatkan oleh Allah berkat doa orang. Bapak Ibu jangan bosan-bosan. Bapak Ibu berdoa untuk putra putri. Bapak Ibu hari ini sukses, yakinkan boleh jadi itu adalah doa orang tua kita. Allahu yarham mereka yang sudah meninggalkan kita. Dan
Mudah-mudahan keturunan kita juga Allah akan senantiasa lindungi. Kita jangan bosan-bosan, terus doakan mereka sampai saatnya nanti sukses, mereka juga merasa. Tentu turunan-turunan kita juga nanti cucu-cucu. Mudah-mudahan ini menjadikan modal, mudah-mudahan ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua betapa hebat kasih sayang Rahman di antara manusia, di antara hamba yang hanya sedikit saja tapi mendatangkan sesuatu yang maha dahsyat. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita, keturunan kita, anak-anak kita juga mendapatkan sesuatu yang berharga yang dapat menjadikan bekal bagi hidupnya, dan juga mudah-mudahan mereka akan senantiasa ada dalam tali Allah, senantiasa terus bisa meningkatkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Angan-angan bisa sampai ayat berapa ya? Sampai ayat 19, itu baru satu ayat. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi, kita akan lanjut berkenaan dengan bagaimana Allah mengajarkan, memberikan gambaran, memberikan hikmat terhadap keluarga. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.